Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Hari ini saya mau memperagakan tentang tutorial bagaimana cara menanam sawi secara hidroponik. Di sini saya menggunakan benih sawi daging, namanya di sini dengan merek Cap Panah Merah. Yang kita butuhkan pertama adalah benih. Ini rockwool sebagai media semai. Dan saat ini pada video ini dibuat untuk proses penyemaian itu pada tanggal 25 bulan 1 tahun 2020. Pada dasarnya ketika Anda membeli rockwool itu dalam bentuk panjang seperti ini teman-teman, seperti bantalan. Kemudian kita belah dengan gergaji. Di sini saya gunakan gergaji besi seperti ini kawan-kawan. Nah, namun dalam memotong jangan sampai dia terbelah, cukup sampai sobek-sobek saja. Karena agar tidak terpisah-pisah satu sama lain, nanti ketika ingin digunakan tinggal kita sobek saja. Bagi sekitar berapa ini? Sekitar 16 benih ya, kawan-kawan. Dan selanjutnya sebelum ini ditanam, alangkah baiknya kita semprot dulu dengan cairan air biasa sampai dia basah. Apabila ingin lebih cepat bisa disiramkan seperti ini. Nanti dia akan rata dengan sendirinya kawan-kawan. Apabila kurang bisa ditambahin air. Oke, saya tambahkan air terlebih dahulu ya. Ini dia hasilnya teman-teman setelah saya siram dengan air. Selanjutnya kita buat lubang pada masing-masing rockwool ini. Gunakan lubang dengan alat bantu berupa kayu. Bisa menggunakan tusuk gigi tapi itu terlalu kecil. Usahakan yang agak sedikit besar, sekitar 2 kali ukuran tusuk gigi. Buat lubang sekitar kedalaman setengah sentimeter. Seperti ini dalamnya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya buat lubang. Selanjutnya benih kita masukkan per masing-masing lubang. Bisa menggunakan lidi atau kayu yang tadi yang sudah kita basahi terlebih dahulu tentunya, agar benih bisa menempel seperti ini dan diletakkan ke dalam lubang, atau ditabur dengan tangan secara manual. Tentunya ini agak susah kalau seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu mengisi semuanya. Dan ini dia hasilnya, sobat-sobat semua. Saatnya dia kita simpan untuk 1 atau 2 hari sampai muncul tunas. Ini ya teman-teman, di sini saya simpan di dalam laci meja selama 1 atau 2 hari sampai tunasnya keluar. Oke, kita sambung pada hari berikutnya. Oke teman-teman, sekarang sudah tanggal 27 bulan 1 tahun 2020. Tanaman sawinya sudah berkecambah dan sudah mulai muncul ke permukaan. Dan di saat inilah dia kita perkenalkan dengan sinar matahari. Jangan lupa lakukan penyemprotan apabila rockwoolnya kering, berhubung ini masih basah jadi saya biarkan dulu. Dan letakkan dia di tempat yang terkena sinar matahari pagi sampai siang.
atau bisa diletakkan di greenhouse Anda atau di bawah pohon. Oke, nanti akan saya update lagi ketika sudah muncul daun 4 lembar. Dan ini sudah muncul daun 2 lembar ya teman-teman, dan daunnya itu besar. Sekarang pada tanggal 30 bulan 1 tahun 2020, ini dia kondisinya. Nanti setelah berdaun 4 baru kita pindahkan pada instalasi. Jadi selama muncul tunas, setelah 1 hari saya letakkan di teras, kemudian berikutnya saya letakkan di bawah atap dari greenhouse milik saya. Untuk ini perawatannya hanya disemprot kawan-kawan, jangan sampai dia kekeringan. Dan setelah ini kita tunggu sampai berdaun 4, kemudian kita pindahkan pada instalasi hidroponik. Oke, ditunggu kelanjutannya ya. Baik, lanjut lagi saudara-saudara. Sekarang tanggal 3 bulan 2 tahun 2020. Saatnya kita pindah tanam. Pindah tanam ditandai dengan tumbuhnya daun sempurna sejumlah 4 helai pada tanaman sawi pakcoy kita. Caranya adalah di sini saya gunakan netpot plastik, lebih tepatnya yang dari gelas plastik, dan menggunakan sumbu. Sumbu bisa digunakan berulang-ulang. Di sini saya gunakan bekas. Ini didapat dari ini teman-teman, dari keset seperti ini. Yang kita ambil, kita potong pendek-pendek sepanjang 5 cm. Sekarang cara peletakannya bagaimana? Seperti ini. Kita ambil salah satu benih. Karena ini bentuknya saling sambung menyambung, kita membutuhkan gunting. Caranya bisa langsung digunting. Seperti ini teman-teman, tidak perlu khawatir akarnya terpotong. Seperti ini. Ini benih yang bagus, kemudian kita letakkan menyentuh kain sumbu yang sudah kita berikan. Bisa menggunakan flanel, kalau tidak ada bisa gunakan keset bekas seperti yang saya gunakan. Langsung saja diletakkan seperti ini, menyentuh, dan kita letakkan pada instalasi hidroponik. Dan untuk instalasi hidroponik bisa dilihat pada link deskripsi teman-teman, karena video pembuatannya sudah ada. Dan juga untuk pengaturan waktu saya gunakan model DFT, di mana terdapat genangan air dan air akan bersirkulasi selama 15 menit per jamnya, dengan jangka waktu dari pagi sampai sore hari. Kalau malam dia akan berhenti. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat instalasi. Ya, seperti ini teman-teman hasilnya setelah saya pasang pada instalasi hidroponik DFT. Itu masih ada yang bolong sebelah sana karena belum saya isi. Ini sisa benih yang nanti akan saya tanam di sana. Cara peletakannya adalah tinggal seperti ini saja teman-teman. Tinggal diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian tinggal nunggu beberapa hari kemudian dedaunan akan keluar dari netpotnya masing-masing. Untuk ppm pertama ini saya berikan sejumlah 868 ppm. Setelah dipotong air baku sekitar 150, berarti masih dapat sekitar 700-an ppm. Oke, sampai di sini kita lanjut pada hari berikutnya ketika daun sudah keluar dari netpotnya. Baik, lanjut lagi teman-teman. Sekarang tanggal 11 bulan 2 tahun 2020. Ini dia, ini tanaman sawinya sudah memasuki masa remaja menuju dewasa. Dan saat inilah ppm kita naikkan, yang tadinya hanya 700 atau 800 kita naikkan menjadi sekitar 1000 sampai 1300. Dan dijaga saja nutrisinya agar tetap berada pada 1000 sampai 1300 ya kawan-kawan. Oke, saatnya kita mengisi atau menambahkan nutrisinya, tingkat kepekatannya. Ini dia teman-teman, saya gunakan AB Make buatan sendiri. Dan juga pada penampungan nutrisi ini airnya bersirkulasi selama 15 menit per jamnya, dari pagi sampai sore, dan ketika malam hari dia akan berhenti.
Untuk itu saya ukur dulu berapa ppm kondisi saat ini. Selalu gunakan TDS meter. Saat ini berada di 990, dipotong air bakunya berarti sekitar 800-an ppm, dan saat ini kita naikkan menjadi 1300 atau 1200 atau 1000 saja sudah cukup teman-teman ya. Caranya adalah kita takar saja AB mic-nya. Bisa gunakan AB mic buatan atau Anda beli yang sudah jadi. Kalau untuk yang sudah terjamin, beli saja yang sudah jadi teman-teman. Di sini saya takar sejumlah. Saya tidak punya ukuran, nanti saya ukur saja dengan ppm meter dengan TDS meter. Jangan lupa untuk diaduk teman-teman. Oke, saatnya kita lakukan pengukuran ulang berapa ppm yang ada sekarang. Sudah berada di 122 kali 10, itu angka yang berdetak di belakang, paling belakang. Berarti 1220, dipotong air bakunya berarti sekitar 1100 ppm. Kita kembalikan. Itu dia teman-teman, airnya sudah mulai bersirkulasi. Karena air ini bersirkulasi selama 15 menit per jamnya. Jadi setiap perpindahan jam dia akan bersirkulasi selama 15 menit dari pagi sampai sore, seperti itu. Ketika malam hari dia berhenti. Oke, baik, kita lanjutkan ke periode berikutnya. Ke fase dewasa nanti akan saya update lagi teman-teman ya. Ini dia kondisi greenhouse saya. Saya hanya menggunakan greenhouse seperti ini. Tanpa tertutup, di sana bolong, di sini hanya paranet untuk menghalangi angin. Artinya tidak ada spesifikasi khusus teman-teman ya, hanya seperti ini kondisinya. Tapi hasilnya sangat optimal. Oke, ini warna daunnya hijau subur. Ya. Dan satu hal yang paling penting teman-teman, khusus untuk tanaman sayur, jangan pernah melakukan penyemprotan dengan pestisida kimia, karena pada sayuran yang dikonsumsi adalah daunnya. Dan itu sangat penting sekali untuk kesehatan para konsumen kita. Tambahkan lagi air biasa. Oke, saatnya kita proses pengaplikasian. Dalam penyemprotan seperti biasa, lakukan pada atas dan bawah daun. Bawah bisa dari bawah begini. Lakukan hal ini selama setidaknya 1 minggu sekali teman-teman.
lebih sering tidak apa-apa, karena ini organik, tidak ada unsur kimianya sama sekali. Ini efektif untuk mengendali hama berupa ulat pada tanaman sayur termasuk kupu-kupu kecil. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Nanti akan saya sambung pada hari berikutnya sampai dia proses dewasa. Oke saudara-saudara, ini sesi akhir dari video ini. Ini kondisi tanaman sawi setelah 7 hari kemarin saya terakhir melakukan penambahan dan meningkatkan kadar ppm dari nutrisi. Ini sekitar menunggu antara 7-10 hari lagi baru siap panen teman-teman, karena ini jenis sawinya sawi daging ya. Usia panennya itu antara 28-35, artinya di antara hari itu bisa kita panen ya teman-teman. Kalau lebih dari itu juga nggak apa-apa ya, artinya selera-selera kita saja. Nah, penting sekali ya untuk teman-teman semua, untuk tanaman khususnya sayuran daun itu sebisa mungkin hindari penggunaan pestisida kimia, karena sayuran daun itu yang dikonsumsi adalah daunnya, berbeda dengan sayuran buah. Ini pada contoh ini saya letakkan dia pada greenhouse apa adanya teman-teman. Ini juga di sana terbuka lebar tanpa penutup, di bawah pun juga sama tanpa penutup. Namun di bagian sini tidak ada daun yang dimakan hama teman-teman, itu karena penggunaan pestisida. Untuk pestisida sudah mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah, tapi yang jelas di sini saya gunakan ini teman-teman dari bahan ini daun Afrika. Tinggal diambil 1 genggam, dicampur bawang putih, campur daun seledri, bawang putihnya cukup 1, dan direbus dan diambil airnya teman-teman ya. Ini rasanya pahit sekali. Jadi hama pada sayuran daun itu sangat membenci oleh ada 3 hal ya. Pertama yang rasanya pahit, rasanya pedas, dan yang berbau tajam. Jadi itu untuk hamanya biasanya ulat dan belalang, jangkrik, dan teman-temannya teman-teman. Yang paling sering adalah belalang ya teman-teman. Sama biasanya ada kutu putih yang masuk dalam daun. Itu saya nggak ngerti namanya, yang jelas dia itu larva dari lalat ya teman-teman ya. Untuk warna daun ini warnanya hijau teman-teman. Ini agak kuning karena atapnya ini sudah kuning, jadi tempias cahaya itu masuk ke sini. Tapi kalau kita ambil dia akan warnanya hijau. Sebentar saya ambil ya. Saya bawa keluar. Nah ini dia, hijaunya hijau tua teman-teman, yang menandakan dia sehat. Untuk nutrisinya bisa gunakan AB Mix atau AB Mix buatan yang nanti akan saya letakkan pada link deskripsi. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video saya selama ini. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe channel saya. Untuk yang baru bergabung, silahkan Anda subscribe dulu teman-teman untuk menyimak video-video saya selanjutnya. Dan juga saya berusaha menyajikan konten-konten yang terbaik untuk Anda semua. Oke, mungkin itu saja ya. Daripada saya harus menunggu 10 hari lagi untuk mengupload tentang perkembangan, lebih baik saya sudahi hari ini, karena ini tidak ada perawatan lain selain hanya pengecekan nutrisi. Oke, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.